Jemaat GKJ Kuto Arjo yang dikasihi Tuhan, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan juga pepantan masing-masing. Saat ini, mari kita datang menyembah kepada Tuhan dengan mempersiapkan diri kita masing-masing. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 53 bait 1 dan 2. Maha Kasih yang Ilahi. Sidang jemaat yang terkasih, ibadah ini kita mulai dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mari kita memuji nama Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat. Akan jalan
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpin hati kami dengan karunia Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menyambut firman dan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Alkitab diambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, demikian sabdanya. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang lebih baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa Allah dinyatakan melalui karya belas kasih Tuhan Yesus Kristus pada peristiwa pesta perkawinan di Kana. Melalui Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 dikisahkan Yesus dan murid-muridnya mendatangi undangan pesta perkawinan tersebut. Maria, ibu Yesus, ada juga di situ. Agaknya ada kekerabatan atau persaudaraan yang baik antara mempelai laki-laki dengan ibu Maria, atau di antara murid-muridnya ada dugaan seperti itu. Pada zaman itu, teman-teman mempelai laki-laki mengantar mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki, dan di sana pesta perkawinan diadakan. Acara itu dapat berlangsung beberapa hari.
Biaya pesta perkawinan ditanggung mempelai laki-laki. Ketika itu terjadilah kekurangan anggur di tengah pesta yang masih berlangsung. Anggur, saudara-saudara, merupakan suatu kewajiban atau kemestian di pesta perkawinan orang Yahudi sebagai jamuan utama. Bagi mereka, anggur melambangkan dan membangkitkan rasa sukacita. Masalah kehabisan anggur saat pesta perkawinan dapat menimbulkan rasa malu. Mungkin karena mereka miskin dan jumlah anggur yang disediakan pas-pasan, Maria, ibu Yesus, agaknya terlibat dalam urusan konsumsi di pernikahan itu. Sehingga ia mengemukakan kepada Yesus kalau kehabisan anggur, dan juga memberi perintah kepada pelayan-pelayan agar menjalankan perintah Yesus. Agaknya Ibu Maria sudah mengerti bahwa Yesus itu sangat pandai dan dapat diandalkan. Namun saudara-saudara, Tuhan Yesus dengan segala kesopanan yang layak, Tuhan Yesus malah menegur Ibu Maria, ibunya, saatku belum tiba. Saudara-saudara, bisa dipahami sebagai penolakan atas pemaksaan pemikiran dan kehendak Ibu Maria kepada Yesus, atau bisa juga mujizat yang dimaksudkan belum pada momentum atau saat itu. Namun Ibu Maria tetap berkeyakinan bahwa akan ada pertolongan darinya. Sidang jemaat yang terkasih, tidak jauh dari tempat pesta perkawinan ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya kira-kira 100 liter. Wah, cukup besar juga rupanya. Perintah Ibu Yesus kepada pelayan-pelayan pesta agar melakukan apa yang Yesus katakan. Bisa karena kuatnya permohonan ibunya atau karena belas kasihnya, Yesus akhirnya memerintahkan kepada pelayan-pelayan itu supaya mengisi tempayan-tempayan dengan air hingga semua penuh. Maka terjadilah peristiwa air berubah menjadi anggur, bahkan anggur yang baik, seperti yang disampaikan pemimpin pesta kepada mempelai laki-laki saat mencicipi anggur mujizat itu. Tuhan Yesus memberi hadiah pernikahan yang besar dan mahal kepada mempelai. Oleh karena pemimpin pesta itu tidak tahu, maka ia memuji mempelai laki-laki yang tetap menyediakan anggur baik, bahkan terbaik. Sedangkan murid-murid Yesus mengerti, maka mereka percaya kepada Yesus. Mujizat air menjadi anggur karena belas kasihnya kepada mempelai laki-laki yang miskin dalam penyediaan anggur pesta, walaupun dikatakan oleh Yesus, belum saatnya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita belajar, kita mau menghitung kebaikan Tuhan atas kehidupan kita saat ini, tidak akan pernah cukup waktu. Banyak sekali berkat Tuhan untuk kita. Di saat kita bersyukur dan mengimani kemurahannya, kita akan makin menemukan betapa tidak terhitung kebaikan Tuhan. Ya, Ia telah mempersiapkan hidup yang sejahtera, Roh-Nya sendiri diberikan agar kita umat percaya akan karya penyelamatan dan dikaruniakan juga
untuk membangun kehidupan iman dengan bermacam-macam karunia roh. Dia yang di dalam Kristus bahkan disebutkan belum waktunya. Saudara, untuk memulai berkarya, namun karena belas kasih kepada mempelai laki-laki yang miskin dan kemungkinan akan dipermalukan bahkan diajukan ke pengadilan karena tidak sembrono dalam menyediakan jamuan anggur dalam pesta perkawinan, maka Yesus pun saat itu mengubah air menjadi anggur yang baik dan anggur yang dari sebelumnya. Kuasa Tuhan bukan untuk menindas yang salah dan memberontak, namun kuasa Tuhan untuk menolong umat. Kasih-Nya yang tiada terbatas untuk menolong saat waktunya belum tiba, menunjukkan betapa kebaikan-Nya tiada tara bagi umat yang miskin atau tertindas. Dalam pada itu, jangan sampai kita kehilangan iman dan keyakinan akan kasih dan kuasa-Nya. Dia yang akan menolong dan memampukan kita ketika menjalani kehidupan dalam berbagai macam pergumulan dan kesulitan. Hidup akan diubah dengan hidup dalam pengharapan dan kesukacitaan. Sidang jemaat yang terkasih, mari jalani kehidupan ini dengan mengandalkan dan mengimani kuasa kasih Tuhan yang tak terbatas, agar hidup kita pun mengalami kasih-Nya dan memberlakukan kasih-Nya tanpa batas. Amin. Saat teduh bagi kita. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, karunia dan berkat-Mu senantiasa kami rasakan.
Oleh karena itu kami tetap berharap, memohon bimbingan kasih karunia uluran kasih tangan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sertai keluarga kami, Engkau sertai para adiuswa, Engkau sertai para orang tua yang sudah pensiun, Engkau sertai pula kami orang tua yang masih bekerja dan aktif berkarya, juga anak-anak kami dimanapun mereka berada dalam setiap pergumulannya. Ya Tuhan, kami juga tetap mendoakan pekabaran Injil di penjuru bumi, apapun bentuk dan situasinya. Rumah sakit Kristen, sekolah Kristen, toko buku Kristen, dan berbagai macam bentuknya, Tuhan sertai. Bangsa, pemerintah, dan aparat bangsa Indonesia Tuhan lindungi. Lebih-lebih saat ini ketika hendak memulai program vaksinasi booster. Tuhan berkati agar semua komponen yang terlibat dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Begitupun warga masyarakat Indonesia kiranya dapat mendukung segala program yang dijalankan oleh pemerintah. Seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan memberikan persembahan didasari firman Tuhan dari Roma 15 ayat 13 yang berbunyi demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita iringi persembahan kita dengan Kidung Jemaat 365A, Tuhan ambil hidupku. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak dipersilahkan untuk berdiri. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Sekarang ini, ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Apakah yang kurang lagi jika
Saudara-saudara, kita masuki pengutusan. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.